5. Kesimpulan 5.1. Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa akuo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa akuo. 4. Menyesuaikan jangka waktu yang ditentukan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik untuk kepentingan publik. 5. Pemohon memiliki alasan yang relevan untuk mengajukan permohonan informasi akuo. 6. Pemohon memiliki alasan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengajukan permohonan sengketa akuo. 6. Amar putusan memutuskan 6.1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 6.2. Menguatkan penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi nomor 3/UN1/KPT/PPID/2025 tentang penetapan klasifikasi informasi dikecualikan. 6.3. Menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.36 Romawi 1 nomor 1 tidak dalam penguasaan termohon. 6.4. Menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.36 Romawi 1 nomor 2 sampai dengan nomor 8 merupakan informasi yang terbuka sebagian sepanjang tidak mengandung unsur nilai dan informasi pribadi pihak lain. 6.5. Menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.36 Romawi 2 merupakan informasi yang tidak dalam penguasaan termohon. 6.6. Menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.36 Romawi 3 terkait prosedur dan kebijakan resmi termohon nomor 1 sampai 6 adalah kurikulum yang berlaku saat Joko Widodo studi adalah informasi terbuka. 6.7. Menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.36 Romawi 3 terkait prosedur dan kebijakan resmi termohon nomor 7 sampai 10 merupakan informasi terbuka. 6.8. Memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6.4, paragraf 6.6 dan paragraf 6.7 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Inkrah Van Gewitz. Tes. Kami lanjutkan. Pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan ini, anggota Majelis Samro Tunaja Ismail memiliki pendapat berbeda, dissenting opinion terkait permohonan akuo sebagai berikut. 7.1 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang KIP ayat 1, setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis. Ayat 7, paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaan ataupun tidak. B. Badan publik wajib memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya, dan badan publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diterima yang diminta. Kami ulangi. C. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. D. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan. E. Dalam hal suatu dokumen yang mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan yang dan materinya. F. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan, dan atau G. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. Ayat 8. Badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 paling lambat 7 hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. Pasal 26 ayat 1 huruf A Undang-Undang KIP, Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KIP. Pasal 36 Undang-Undang KIP, ayat 1. Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1. Ayat 2, atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal, kami ulangi,
dalam pasal 35 ayat 1 memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP, upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2. 7.2 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki PPSP nomor 1 tahun 2013 dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila A. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPD, atau B. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPD dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPD. 7.3 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat melalui surat tanggal 3 Oktober tahun 2025 yang diajukan melalui formulir sengketa informasi tanggal 13 Oktober 2025 dan diregistrasi pada tanggal 14 Oktober 2025. 7.4 menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pada paragraf 7.1, paragraf 7.2 dan paragraf 7.3, dengan demikian permohonan penyelesaian sengketa informasi Aquo melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur pasal 37 Undang-Undang KIP Jungto pasal 5 huruf B dan pasal 13 huruf B Perki PPSP, di mana termohon memberikan tanggapan jawaban atas pemohon melalui surat pada tanggal 9 September 2025 yang dikirim dan diterima pada tanggal 11 September 2025. Sehingga pemohon seharusnya mengajukan permohonan sengketa selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah diterima tanggapan tertulis dari atasan PPID. Artinya, seharusnya permohonan sengketa diajukan sejak tanggal 12 September 2025 sampai dengan 1 Oktober 2025. Akan tetapi permohonan sengketa diajukan pemohon tanggal 3 Oktober 2025 melalui surat, dengan demikian permohonan sengketa Aquo melebihi jangka waktu yang ditentukan atau daluarsa. 7.5 menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam paragraf 7.4 bahwa batas waktu permohonan sengketa informasi Aquo melebihi jangka waktu atau daluarsa yang ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 37 Undang-Undang KIP Jungto pasal 5 huruf B dan pasal 13 huruf B Perki PPSP, maka anggota majelis menolak permohonan sengketa informasi Aquo. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Komisioner, yaitu Rospita Vici Pauline selaku Ketua Merangkap Anggota, Arya Sandi Yuda dan Samrotu Najah Ismail masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 23 Februari 2026 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Indra Hasbi sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon. Ketua Majelis Rospita Vici Pauline ditandatangani, anggota Majelis Arya Sandi Yuda ditandatangani, anggota Majelis Samrotu Najah Ismail ditandatangani, panitera pengganti Indra Hasbi ditandatangani. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya, diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Baik, dengan demikian putusan sudah dibacakan. Tadi di amar putusan ada yang tidak dalam penguasaan, itu adalah pada bagian ijazah asli karena memang itu dimiliki oleh yang bersangkutan. Kemudian bukti legalisir ijazah karena memang dari pihak KPU, Bawaslu, KPU RI, DKI dan Kota Surakarta tidak pernah melakukan permohonan pengecekan legalisir ijazah ya. Jadi memang tidak dalam penguasaan informasinya ya. Untuk yang lain semua dinyatakan terbuka, sebagian karena yang mengandung informasi pribadi tetap harus dikecualikan, apalagi kalau informasi pribadi pihak lain gitu ya. Dengan demikian ya, kepada para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi ya dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan pasal 60 Perki 1 tahun 2013. Ya, nah
pengajuan keberatan diajukan paling lambat 14 hari sejak diterimanya. Jadi bukan sejak hari ini, sejak putusan diterima. Ya, kemudian jika tidak ada yang mengajukan keberatan, maka putusan ini menjadi ingkrah dan berkekuatan hukum tetap. Ya. Kepada pemohon ada yang ingin disampaikan lagi, silakan. Pencet lagi. Sekali lagi, coba sekali lagi. Majelis hari ini akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan demokrasi kita dan dibuktikan dengan adanya keterbukaan informasi publik. Izinkan kami bertanya, di dalam persidangan itu ada beberapa dokumen yang dinyatakan oleh UGM tidak dikuasai. Yang pertama adalah KRS, yang kedua laporan KKN, yang ketiga surat tugas pembimbing, dan keempat buku wisuda. Dan kami periksa di surat terima ke Polda itu juga tidak ada. Nah, untuk status keempat dokumen ini bagaimana? Ya, pada prinsipnya kami menyatakan bahwa kalau itu memang ada di UGM itu harus menjadi informasi yang terbuka. Oke. Nah, kalau memang itu nanti dalam proses serah terima informasinya kemudian UGM menyatakan bahwa mereka tidak menguasai informasi itu atau memang di era waktu itu tidak punya, ya silakan UGM membuat surat resmi sebagai pernyataan bahwa itu memang tidak ada, begitu ya. Jadi begitu. Terima kasih yang Ya, sebesar-besarnya. baik. Terima kasih. Terima kasih. Dari pihak termohon ada yang ingin disampaikan, silakan. Izin majelis, Ya. berarti ini langsung dari kami untuk kalau yang sebagian, untuk kalau yang ditutup itu dihitamkan berupa alasannya juga, tahu bagaimana majelis? Nggak usah berupa alasan. Jadi nanti dikaji, tadi kan di putusannya yang mengandung nilai, karena KHS kan kartu hasil studi ada nilai ya, nilainya ditutup, tapi nilainya doang. Di situ kan ada mata kuliahnya itu tidak boleh ditutup, itu informasi terbuka. Nah kemudian kalau itu nanti kan kayak misalnya diminta ada misalnya laporan KKN, itu kan pasti ada data pihak lain, karena yang KKN kan nggak cuma satu orang ya, maka itu harus ditutup. Jadi terhadap seluruh dokumen informasinya silahkan dicek mana yang mengandung nilai dan yang mengandung informasi pribadi berdasarkan PDP. Misalnya kalau PDP itu tanggal lahir ya, walaupun mungkin publik sudah tahu tuh, browsing aja bisa tahu ya tanggal lahirnya ya, tapi ketika badan publik memberikan ya itu tetap harus ditutup ya. Kemudian nanti yang mengandung informasi pribadi pihak lain itu saja yang ditutup, yang lainnya harus menjadi informasi terbuka gitu ya. Baik majelis. Ya, cukup ya, silakan. Mohon masih ada. Sedikit pertanyaan. Apakah ketika UGM menyatakan tidak memiliki dokumen-dokumen yang kami minta, itu secara normatif kinerja PPID, apakah itu selesai begitu aja ataukah mestinya ada upaya bagi UGM untuk bagaimanapun berusaha mencari? Apakah hanya membuat pernyataan, tapi apakah tidak ada berdasarkan normatif kinerja PPID harus berusaha mencari? Ya, yang pertama Pak, keterbukaan informasi ini kan kontrol publik itu bagian untuk memberikan masukan, evaluasi, perbaikan ya bagi badan publik. Yang kedua, kalau memang pada masa itu tidak ada, pada masa itu sudah sekian puluh tahun yang lalu ya, ya itu harus dibuat pernyataan bahwa memang tidak ada. Tapi kalau suatu saat bisa dibuktikan ternyata tuh pada masa itu sebenarnya ada, cuman dihilangkan atau hilang atau sebagainya, maka ketika ada surat resmi yang menyatakan bahwa zaman itu tidak ada, ternyata tidak sinkron nih, itu yang terjadi adalah pembohongan publik. Begitu, ya. Dan tentunya apa yang sudah disampaikan sidang ini saya yakin akan menjadi masukan buat badan publik untuk melakukan perbaikan dan pembenahan. Begitu. Silahkan nanti dari pihak pemohon kalau memang merasa itu harus dibenahi ya silahkan membuat surat resmi kepada badan publik untuk catatan-catatan yang hasil evaluasinya diberikan untuk bahan perbaikan buat badan publik ya. Demikian ya, cukup? Termohon cukup? Cukup. Baik. Dengan demikian, sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 055-10-KIP-PSI-2025 antara pemohon Leoni Lydia dan kawan-kawan terhadap termohon Universitas Gadjah Mada pada hari ini, Selasa 10 Maret 2026, dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis melakukan